Salam sehat selalu. Saya Teja Hendra dari ITB 07 kelompok 1, pelatihan Digital Talent Scholarship dari Kominfo. Kelompok kami melakukan prediksi capaian vaksinasi 2 dengan menggunakan regresi eksponensial. Pada landing page atau tampilan di layar pada saat pertama membuka aplikasi diberikan default value hasil prediksi di sebelah kanan, yaitu pada tanggal 28 Januari 2022 kita sudah mencapai target lebih dari 28 juta penduduk Indonesia atau 80% jumlah penduduk Indonesia sudah vaksinasi 2. Kita pilih ini karena sesuai dengan tujuan dari tugas kami, sehingga pada saat aplikasi ini terbuka cukup informatif bahwa akan tercapainya target dari pemerintah itu pada tanggal 28 Januari 2022. Sebelah kiri adalah tanggal masukan yang bisa dipilih dengan dibatasi dari tanggal saat melakukan input, karena ini sifatnya prediksi, kita tidak berikan tanggal sebelumnya, sampai dengan tanggal target sudah tercapai, yaitu 28 Januari 2022. Kita coba masukkan sebagai inputan satu tanggal, kemudian kita klik tombol prediksi, tampak sebelah kanan hasil prediksi pada tanggal 7 Desember 2021, hasilnya adalah sekitar 112 juta atau 43% penduduk Indonesia sudah tervaksinasi 2 COVID-19. Nah, kita masukkan lagi pada tanggal terakhir sekarang, yaitu Januari tanggal 28 tahun 2022. Nah, hasilnya akan sama dengan default value pada saat landing page tadi. Selanjutnya saya akan presentasikan Jupyter Notebook. Pada Jupyter Notebook kita lakukan seluruh tahapan yang ada di SKKNI, kecuali ada beberapa tahapan yang tidak memungkinkan karena ini sifatnya pelatihan, sehingga kita hanya kasih uraian singkat yang sifatnya hanya untuk melengkapi atau kita benar-benar hilangkan. Jadi ini business understanding-nya terkait dengan target vaksinasi yang semula ada 70%, kemudian berubah 80%. Nah, hal ini membuat kita berpikir kita sebaiknya membuat tugasnya adalah prediksi untuk apabila targetnya berubah-berubah, kita juga bisa setting di aplikasinya untuk berubah. Kemudian ini ada terminologi, kemudian tujuan teknisnya adalah melakukan prediksi berdasarkan tanggal untuk mendapatkan berapa total capaian vaksinasi yang sudah dilakukan. Kemudian kriteria kesuksesannya menggunakan parameter MAE, MSE, RMSE, dan R-square atau R2. Kemudian dalam perencanaan proyeknya, ini adalah timeline-nya. Ini mayoritas adalah seluruh tahapan di SKKNI, kita tuliskan di sini. Kemudian data understanding, data diambil dari website Kemkes pada tanggal 27 Agustus 2021. Kemudian datanya berupa CSV file. Kalau kita tampilkan seperti ini cukup panjang, cukup kompleks. Terdiri dari 820.650 baris dan 66 kolom. Kita lihat lebih jauh, di sini DF info, kita lihat tipe dari datanya. Ada yang berupa objek, berupa integer, mayoritas adalah angka. Selanjutnya kita tampilkan secara statistik. Di sini kita bisa melihat paling tidak melihat nilai minimal, nilai maksimal, kemudian apakah datanya cukup lengkap atau tidak.
Selanjutnya kita tampilkan korelasi menggunakan heat map. Dan kita visualisasi jumlah vaksinasi 2 berdasarkan batch-nya, kemudian berdasarkan kategorinya, kemudian berdasarkan wilayah atau provinsi. Nah, dari hasil visualisasi ini kita bisa lihat, temukan bahwa seperti contoh ini, seperti per provinsi ini ada DKI Jakarta dan ada juga yang dituliskan dengan huruf besar. Jadi ada satu provinsi dituliskan 2 nama. Nah, nanti tidak masalah kalau nanti pada tahap data cleansing kita lakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian untuk per provinsi ini karena ada kolom yang duplikasi ya. Yang tadi yang atas nama kolomnya provinsi, kolom yang kedua prof. Jadi kita review juga dengan visualisasi. Tampak Jakartanya sudah satu, Jakarta Raya, tetapi jumlah provinsinya hanya 33. Jadi sedangkan di atas tadi jumlah provinsinya 35 karena ada duplikasi DKI Jakarta. Yang ini hanya 33. Jadi ternyata Kepulauan Riau dan Kepri di kolom prof ini hanya digabungkan ke dalam satu kolom. Hanya dituliskan Riau gitu aja. Kemudian visualisasi untuk data per pulau. Dan selanjutnya adalah per tanggal. Jadi setiap hari itu hasil capaian vaksinasi berbeda-beda. Ada yang melonjak, kemudian ada yang turun drastis, kemudian melonjak lagi. Kemudian kita coba lihat untuk data tanggal, karena tanggal ini penting, nanti merupakan variabel bebas pada tugas kami. Di sini tampak tanggal dengan format tanggal, bulan, tahun. Tetapi kemudian ada format yang berbeda menggunakan garis miring. Ya, kemudian kita lakukan validasi data, mengecek kelengkapan data, kemudian rekomendasi data. Jadi data yang digunakan adalah 13 Januari sampai dengan 26 Agustus. Karena data akhir yang kita ambil pada tanggal 27 Agustus adalah data 26 Agustus. Sedangkan data sebelum 13 Januari, jumlah vaksinasi 2-nya masih 0. Sehingga kita ambil data pertama adalah data vaksinasi 2 yang nilainya masih 0, tetapi hanya satu data saja supaya yang 7 baris yang tidak digunakan itu tidak diperlukan. Jadi akan tampak lebih jelas pada data preparation kita sudah lakukan penyamaan format tanggal menggunakan standar Python, sehingga kalau kita lihat di sini yang tadi tanggalnya loncat-loncat sekarang sudah berurut. Tampak data pertama 2 Januari ini vaksinasi 2 0 sampai dengan 13 Januari 0. Jadi untuk data sebelum 13 Januari kita drop. Hasilnya adalah mulai dari 13 Januari. Sehingga total datanya adalah 226 baris. Hal ini didapat dengan tadi agak
ketinggalan ya, kelupaan. Jadi dari sekian 800.000 baris tadi kita lakukan grup sum ya, dengan grup sum based on tanggal, kemudian didapatlah setelah grup sum tinggal 226 baris. Hasil dari grup sum tampak divisualisasikan dengan jumlah vaksinasi per hari. Jadi lebih datanya lebih konsisten ya. Yang tadi kan ada sebelumnya itu karena loncat-loncat, tanggalnya loncat-loncat sehingga seolah-olah grafiknya ini pelaksanaan vaksinasinya tidak konsisten. Setelah dirapikan, pelaksanaannya sudah kelihatan lebih konsisten, di mana ada peningkatan di hari-hari di bulan Agustus yang semula sampai dengan Maret cenderung sedikit, mulai pertengahan April hingga Agustus di sini ada peningkatan yang cukup konsisten, kemudian di bulan Agustus ada peningkatan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya karena kita ingin melakukan prediksi berdasarkan tanggal, maka kita lakukan kumulatif sum, di mana untuk setiap harinya itu jumlah capaian vaksinasi 2-nya kita akumulasi. Hasilnya sebagai berikut. Jadi data yang tadi hanya vaksinasi 2, kita tambahkan satu kolom capaian yang merupakan kumulatif sum dari vaksinasi 2 pada tanggal-tanggal sebelumnya. Sehingga grafiknya terbentuk bahwa akumulasi atau kumulatif sum dari vaksinasi 2 akan terus meningkat. Kalaupun tidak dilakukan vaksinasi ya dia akan datar saja. Ya paling kalau dilihat dari datanya ya ada satu hari mungkin karena hari libur atau lain hal vaksinasi 2-nya 0, sehingga dari kumsum ini kumulatif sum tidak terlalu berarti, akan terus dilanjutkan dengan data di hari-hari berikutnya. Kemudian kita masuk ke bagian 4, modeling. Nah, ini data yang sudah rapi dan sudah ada kumulatif sum-nya. Capaian ini adalah kumulatif sum dari vaksinasi 2. Kita sajikan lagi. Nah, ini kita tampilkan lagi berupa dot atau scattering. Kemudian kita masuk ke pemodelan. Jadi pemodelan kita akan kita lakukan untuk 3 model, yaitu simple linear regression, kemudian linear support vector regression, dan exponential non-linear regression. Pertimbangannya adalah dari data hasil preparation ini tampak bahwa vaksinasi itu akan terus meningkat ya tentunya sampai dengan target yang tercapai. Jadi sekilas eksponensial akan cocok. Sebenarnya kita sudah coba dengan sigmoid dan sebagainya, tapi stagnan di titik tertentu karena sigmoid itu kan akan datar setelah mencapai titik tertentu. Kemudian kita tidak bisa lakukan dengan super vector regression RPF karena dia sifatnya adalah sinusoidal. Jadi setelah mencoba berbagai model, ada yang error karena ini bukan klasifikasi, seperti itu errornya, sehingga kami hanya memasukkan 3 model ini. Kemudian kita tentukan data pelatihan itu 80%, data pengujiannya 20%. Variabel bebas adalah X, yaitu tanggal, tetapi karena nanti time series, karena ini regresi, tanggal itu kita harus konversikan ke
ke angka, hanya indeks seperti itu. Kemudian variabel tak bebasnya adalah Y, yaitu capaian. Nah, di sini untuk mengkonversi tanggalnya, indeks 0 akan menggantikan tanggal 13 Januari, kemudian indeks 225 akan menggantikan tanggal terakhir. Jadi untuk selanjutnya, variabel bebasnya kita menggunakan indeks. Indeksnya merupakan indeks default yang dari Python. Di sini kita lakukan split 0,2 test size-nya, kita dari total data 226 baris, data latihnya ada 180 secara random, kemudian data ujinya 46. Jadi di sini kita lakukan random state-nya 0 supaya tidak berubah-ubah setiap kali kita restart kernelnya. Jadi ada pengalaman berubah-ubah terus angkanya sehingga dicari cara, ternyata dengan random state-nya 0 dia hanya sekali random saja. Kemudian disajikan kembali hasil distribusi pelatihan. Jadi ini tampak yang biru ini train data, yang hijau ini test data. Ya, sengaja saya gabungkan supaya kelihatan bahwa posisi train data dan test data itu kita bisa ketahui ada di mana. Kemudian untuk 3 pemodelan tadi, ada yang membutuhkan normalisasi, jadi saya persiapkan dulu di atas, dan ada juga feature scaling, ini yang untuk support vector regression. Sedangkan yang normalisasi ini untuk eksponensial. Oke, selanjutnya simple linear regression, kita menggunakan sklearn, kita import linear model, hasilnya seperti ini, kita uji, evaluasi, MAE, MSR, MSE, dan R2 score. Kemudian kita model yang kedua, linear support vector regression, hasilnya mirip, ada lebih baik, maksudnya ada jarak yang lebih dekat ini di tengah, tetapi akan berakibat data akan jauh di ujung seperti itu. Hasilnya tidak beda jauh, yang tadi R2 skornya 0,91, ini 0,92. Nah, selanjutnya ini adalah exponential nonlinear regression, di mana ini nanti adalah model yang kita pilih untuk deploy. Dengan fungsi yang didefinisikan dengan persamaan A plus B kali C pangkat X. Hasilnya adalah grafik eksponensial dengan warna merah. Secara visual cukup bagus. Dari hasil uji R2 skornya 0,98, cukup tinggi. Jadi di sini kita menggunakan data normalisasi untuk grafik yang pertama. Untuk grafik yang kedua, nilainya kita kembalikan ke nilai asal. Selanjutnya model evaluation. Jadi model evaluation ini kita jelaskan. Kita persiapkan dulu bahwa denominatornya atau nilai maksimum dari data X ini ya, data variabel bebas, ini 225, kemudian untuk mengembalikan hasil Y-nya ke nilai asal, ini adalah nilai maksimum Y-nya adalah 33 juta sekian. Jadi kita persiapan ini dengan tujuan nanti kita pakai ini sebagai angka yang kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi kita untuk mengurangi beban dari perhitungan pada saat deployment. Kemudian kita evaluasi kita lakukan terhadap satu data faktual ya, karena data kita hanya sampai
26 Agustus, jadi kita masukkan data 22 September 2021. Jadi yang kita perlukan adalah initial date adalah data pertama yang kita punya yaitu 13 Januari, kemudian input date adalah tanggal yang kita akan ketahui hasil prediksinya, kemudian kita hitung delta date kita normalisasi dengan denominator 225, ya, dihasilkan data inputnya adalah 1,12 untuk tanggal 22 September 2021. Nah, di sini didapat prediksi capaian vaksinasi pada tanggal 22 Desember 44 juta sekian. Padahal nilai angka faktualnya kita lihat di Kemkes pada tanggal 22 September pada tanggal yang sama adalah 46 juta. Sehingga ada selisih tidak sampai 5%. Sehingga kita anggap hasil prediksinya sudah cukup bagus. Kemudian pada bagian ini kita lakukan iterasi karena kita ingin tahu kapan target dari pemerintah 208 juta penduduk atau 80% jumlah penduduk Indonesia itu sudah tervaksinasi 2. Dari hasil iterasi didapat akan tercapai pada 28 Januari 22 yang tadi sudah dijelaskan di aplikasi hasil deployment dengan angka 209 juta sekian. Jadi kalau dimasukkan 27 Januari 2022 dia akan kurang dari 28 juta. Maka karena targetnya 208 juta. Karena targetnya lebih dari 200 minimal 208 juta, maka hasil prediksi dari iterasi ini akan tercapai lebih dari 80% adalah pada 28 Januari 2022. Kemudian dari hasil review hanya selisih 5% untuk salah satu data yang mewakili. Kita lakukan deployment. Nah, pada saat deployment rencananya menggunakan Anaconda, Visual Studio untuk mengirimkan komennya, dan kemudian Heroku untuk hostingnya. Nah, pada saat deployment ini ada beberapa isu. Jadi model dengan curve fit, eksponensial dengan curve fit yang sudah dilakukan di atas itu kita mengalami kesulitan untuk saving model karena saving modelnya kan diharapkan bisa memberikan inputan satu data. Sedangkan model curve fit itu tidak menyediakan suatu persamaan dengan satu input data. Kita coba dengan cara lain yaitu menggunakan LM-Fit. Nah, dari LM-Fit ini dia bisa dilakukan pemodelan G-model dengan G-model fit untuk mencari fitnya. Kemudian parameternya ABC dari persamaan yang sudah didefinisikan bisa diketahui di sini. Dan ternyata dengan LM-Fit karena dia basisnya adalah menggunakan least mean square ya, sama dengan curve fit, sehingga hasilnya adalah sama persis antara LM-Fit dan curve fit. Nah, sampai dengan tahap ini sebenarnya kami sudah optimis bahwa safe modelnya akan berhasil dideploy. Ternyata di Heroku atau di unicornnya itu definisinya tidak bisa dibaca. Kemudian kami berpikir lagi dan ternyata kita berkesimpulan kita tidak perlu melakukan saving model, tetapi langsung dimasukkan persamaan dari definisi. Jadi di sini kita ilustrasikan di sini di bagian ini, di mana ini nanti akan kita masukkan ke file app.py yang untuk deployment. Jadi kita ulang lagi initial date-nya, kemudian input date-nya 20
Input date 28. Ini sebenarnya ada kesalahan ya. Input date-nya harusnya 22 September. Wah, oh sorry, tahunnya. Nah ini kalau seandainya kita tidak batasin, ada yang memilih input sampai 2022, targetnya tercapai 1.300%. Nah ini udah tepat ya. Input date ini kemudian dikurangi dengan initial date, didapatkan delta dinormalisasi 225, kemudian model, ini masih menggunakan LM-Fit ya, dengan model eval komponen, dengan memasukkan nilai satu data X untuk diprediksi. Nah, walaupun sudah didapatkan suatu persamaan yang sudah di-save, ternyata definisinya tidak dikenalin oleh G unicorn-nya atau di Heroku APP-nya selalu gagal untuk mencari atribut definisi function-nya. Jadi selanjutnya ini kita tinggal sedikit lagi. Ini permasalahan shape model saya bahas dulu di sini. Dengan curve shape model tidak memungkinkan karena model tidak memberikan persamaan predik dengan data sebagai masukan. Dengan LM fit shape model bisa dilakukan karena model menyediakan persamaan untuk predik dengan model.eval underscore komponen dengan inputan X sama dengan data. Namun definisi fungsi tidak bisa terbaca setelah proses hosting, meskipun sudah dimasukkan ke dalam file Python. Setelah dianalisa kembali, didapat solusi untuk model dengan fungsi yang didefinisikan terlebih dahulu, maka shape model tidak perlu dilakukan. Cukup digunakan persamaan dari fungsi yang digunakan dengan parameter bintang P optimum dari curve atau parameter dari LM fit yang tadi sempat saya print out di sebelumnya, sehingga di dalam file Python untuk hosting dituliskan persamaan seperti ini, di mana ini adalah nilai parameternya adalah ABC, saya pindahkan A-nya di belakang karena ini minus. Jadi ini adalah parameter A, kemudian parameternya ini, parameter B-nya, kemudian yang 14, sekian adalah parameter C-nya. Di pangkat X, X-nya adalah data. Dengan memasukkan parameter hasil dari fit pemodelan, maka didapatkan hasil yang sama persis dengan yang dilakukan di Jupyter Notebook. Nah, berikut adalah link modelnya. Oke, sekian, terima kasih. Dengan demikian, tugas yang diberikan telah berhasil kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih atas pelatihan yang diberikan, sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan.